warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai satu, konferensi besar IPNU, yang kedua deklarasi, yang ketiga independensi PMII. Sebelum presentasi ini dimulai, saya akan memperkenalkan masing-masing nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Salamatun selaku moderator. Yang kedua, ada rekan Wahyono sebagai pemateri pertama. Yang kedua, yaitu ada rekan Nita Notifa Ihanurmila sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, ada rekan Nita Siti Erina Pustaningrum sebagai pemateri ketiga. Yang selanjutnya, yaitu yang keempat, ada rekan Nita Stella Sabila Sukma sebagai pemateri keempat. Ya, setelah perkenalan ini, saya akan langsung memulai presentasi pada kali ini. Untuk rekan-rekan pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang konferensi besar itu. Sebelum ke pengertian konferensi besar itu, kita ke latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakangnya terlebih dahulu yaitu satu, faktor dari ideologis. Artinya yaitu pada saat ini penduduk Indonesia rata-rata mayoritas beragama Islam yang beraluan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itu perlu adanya pelestarian dan pengamalan secara mutlak. Kedua yaitu faktor pedagogis, artinya banyak organisasi baru yang muncul pada daerah sehingga perlu dipersatukan. Ketiga faktor sosiologis, yaitu adanya kesadaran dan keikhlasan sehingga terwujudnya cita-cita ulama dan bangsa Indonesia. Keempat yaitu faktor politis, artinya yaitu artinya NU sebagai partai politik sehingga untuk memenangkan pemilu pada tahun 1960 NU membentuk wadah untuk meningkatkan kualitasnya. Dari keempat latar belakang tersebut sehingga terwujudnya konferensi besar itu. Dari arti konferensi yaitu rapat atau pembahasan masalah sehingga mewujudkan suatu mufakat. Konferensi besar itu dilaksanakan di Kaliurang pada tanggal 14 sampai 17 Maret 1960. Sehingga memutuskan beberapa hal, di antara yaitu satu, perlunya mendirikan organisasi mahasiswa NU secara khusus di perguruan tinggi. Kedua, menunjukkan tim resmi pendiri organisasi NU. Di antara yaitu satu, Ahmad Khalid Mawardi dari Jakarta. Dua, Muhammad Sobik Ubaid dari Jakarta. Tiga, Hilman dari Bandung. Ismail Makti dari Yogyakarta. Munsif Nakrawi dari Yogyakarta. Nuril Huda Suwaidi dari Surakarta. Laili Mansur dari Surakarta. Abdul Wahab Jailani dari Semarang. Muhammad Khalid Narbuko dari Malang. Ahmad Hussein dari Makassar. Selanjutnya yaitu keputusan menunjuk 3 delegasi, yaitu Muhammad Said Budairi dari Jakarta, kedua Makmun Sukri dari Bandung, dan ketiga Hizbullah Huda dari Surabaya untuk sowan terhadap Kiai Haji Idham Khalid sebagai ketua PBNU saat itu.
Ya, terima kasih. Selanjutnya materi deklarasi akan disampaikan oleh Saudari Novia. Saya akan menjelaskan tentang deklarasi. Setelah dibentuknya organisasi mahasiswa melakukan rapat pada tanggal 14 sampai 16 April 1960 di Sekolah Muamalat NU Wonokromo, Surabaya. Peserta musyawarah terdiri dari delegasi Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan perwakilan Senat Perguruan Tinggi NU. Dalam musyawarah dibahas tentang nama organisasi mahasiswa yang didirikan. Dari pihak Yogyakarta mengusulkan nama Perhimpunan Mahasiswa Sunni. Lalu dari pihak Bandung dan Surakarta mengusulkan nama PMII. Selanjutnya disepakati bahwa nama organisasi mahasiswa tersebut adalah PMII. Kemudian dari PMII tersebut diperdebatkan lagi tentang kepanjangan dari P tersebut. P ini atau P-nya itu perhimpunan atau persatuan. Setelah dimusyawarahkan kembali, P tersebut memiliki makna pergerakan. Lalu diresmikannya PMII yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Selanjutnya akan diterangkan oleh Siti Erina. Ya, saya akan menerangkan lanjutan dari deklarasi. Yang pertama, dalam musyawarah tersebut menghasilkan ADART atau anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dalam musyawarah tersebut menghasilkan ketua, sekretaris, dan wakil ketua. Yang adapun ketuanya yaitu Mahfud Junaidi dan wakilnya yaitu M. Khalid Mawardi. Adapun sekretarisnya yaitu M. Said Budairi. Ketiga orang tersebut diberi amanat untuk menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya secara masing-masing. Adapun PMII dideklarasikan pada tanggal 17 April 1960 bertepatan pada tanggal 17 Syawal 1379 Masehi. Baik, selanjutnya akan diterangkan oleh Rekanita Selasa. Pada awalnya, saya di sini akan melanjutkan materi dari Mbak Erna, yaitu mengenai independensi PMII. Pada awalnya, PMII itu merupakan naungan dari Nahdlatul Ulama. Ya, sebelumnya, kalau Mbak di zoom ke kanan. Ya, ini merupakan gambar dari sosok seorang yang membawa Nahdlatul Ulama. Kita anggap saja ini adalah lambang dari Nahdlatul Ulama. Nah, ini dulunya adalah PMII, ini merupakan perpanjangan tangan dari Nahdlatul Ulama, baik melalui struktural dan fungsional. Nah, semenjak adakannya Dasawar 170-an, PMII pun melepaskan diri dari Nahdlatul Ulama. Ini Mbak, tolong dilihat ke sini gambarnya. Nah, ini kami di sini mengibaratkan bahwa kertas-kertas ini adalah kayak piagam yang melepaskan diri kayak gitu dari partai-partai politik lainnya. Dan ini wanita ini kami mengibaratkan sebagai orang ini PMII, mahasiswa PMII. Nah, di sini Mbak bisa lihat ini. Ini semenjak ini tanggal 14 Juli 1971 Mubes Murnajati. Ini semenjak adanya Dasawarsa itu yang 70-an itu, ini mulai dari PMII-nya ini yang melepaskan diri dari Nahdlatul Ulama. Ini kemudian membentuk suatu organisasi kepemudaan NKK atau BKK, ini merupakan kayak ADART seperti itu ya. Nah, ini membuat suatu organisasi yaitu PMII. Dan di sini PMII ditujukan untuk berpemikiran realistik. Nah, walaupun dari PMII sudah melepaskan diri dari Nahdlatul Ulama, tapi tetap dari PMII masih ada benang merah dengan Nahdlatul Ulama. Atau lebih jelasnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di sini Ahlussunnah wal Jamaah itu merupakan ikatan dengan Nahdlatul Ulama. Berarti walaupun PMII dengan Nahdlatul Ulama sudah melepaskan diri, tapi di sini PMII masih ada ikatannya dengan Nahdlatul Ulama. Contohnya ini yang ada di Semarang kemarin ya, itu ada PMII dari UIN Wali Songo ya. PMII ini kami mencontohkan saja ya. Ini ada kayak kayak bareng-bareng kayak gitu ya, sama memberikan penyaluran atau memberikan motivasi terhadap itu PSK yang ada di Sunan Kuneng itu ya, untuk bertanya-tanya seperti itu. Itu merupakan
suatu kayak kegiatan dari PMI sendiri ya. Ada pendidikan juga ada, ekonomi juga ada, politik juga ada. Dan biasanya kalau di PMI ini sering melakukan sebuah diskusi. Nah, diskusi itu yang nantinya akan membahas tentang sesuatu yang perlu adanya permasalahan yang harus diselesaikan. Ya mungkin sekian saya menerangkan tentang independensi PMI yang berarti melepasnya PMI dengan Nahdlatul Ulama. Kesimpulannya dari ini independensi PMI walaupun telah melepaskan, tapi dari PMI dengan Ahlussunnah wal Jamaah masih ada ikatannya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu setelah ditunjuknya 13 orang melalui konferensi IPNU 1 dikali orang, maka pada tanggal 14 sampai 16 April 1960 diadakannya musyawarah di Surabaya di Surabaya dengan menyusun nama PMII sekaligus memilih dan menetapkan Mahbub Junaidi sebagai ketua umum. Yang kedua yaitu untuk memberikan corak pada Ahlussunnah wal Jamaah serta untuk memberikan corak di kalangan mahasiswa NU, maka PMII ini melepaskan diri dari organisasi manapun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.